teman-teman, balik lagi bersama saya Heru Safaat. Di video kali ini kita akan belajar tentang CodeIgniter mulai dari bahasa awam sampai dengan expert. Nah, di kali ini kita akan mempelajari struktur folder yang ada di CodeIgniter. Di salah satu blog teknorial.com, di sini cukup jelas penjelasannya bahwa CodeIgniter ini adalah sebuah framework, ya, sebuah framework yang berbasis objek, di mana CodeIgniter ini dibuat oleh sebuah press conference, ya, yang ada di Jerman atau di mana itu, ya, karena ini salah satu framework tercepat yang ada di dunia saat itu. Nah, untuk model dari frameworknya itu sendiri itu pertama kali digunakannya MPC, ya, model view dan controller. Nah, mengapa CodeIgniter itu dipilih dulu, ya? Dulu dipilih karena pertama itu ringan, yang kedua cepat, yang ketiga dia framework. Nah, berbicara tentang framework ini kalau dibilang ini nih perpustakaan, ya. Jadi kalau perpustakaan ya pasti dia banyak lah namanya program-program yang sudah jadi. Jadi kita tuh tinggal make doang gitu, ya. Kayak beli rumah yang sudah ada ininya loh, puzzle-nya gitu, rumah puzzle. Jadi rumah tadi sudah ada bentuk, sudah ada ini, tinggal kita rangkai sesuai dengan keinginan kita. Ini kerangka, jadi sudah jadi kerangka kerja. Jadi kerangka kerja ini kerangkanya sudah ada, jadi tinggal kita isi datanya apa aja. Nah, untuk framework itu pasti menggunakan MPC, model, view, dan controller. Di model ini model itu sebuah cetakan di mana bisa kita panggil terus-menerus. Nah, cetakan ini dalam artian sebuah sintak SQL, ya. Sintak SQL itu bisa kita gunakan tiap terus-menerus sesuai dengan variabel yang kita masukkan. Nah, jadi model ini berpengaruh dengan atau berkoneksi langsung dengan database. Sedangkan view itu tampilan yang akan ditampilkan kepada user. Sedangkan controller itu adalah pengontrol apa yang di request, yang diinginkan user, itu permintaan user diproses, setelah itu baru ditampilkan melalui view. Nah, untuk URL-nya sendiri itu menggunakan string get dan string post, ya. Jadi dia masih kental dengan PHP. Nah, jika kita membandingkan antara Google CodeIgniter dengan framework lain, itu unggulnya di kecepatan pembuatan atau development. Jadi CodeIgniter ini untuk developmentnya itu sangat cepat sekali, ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi pakai CodeIgniter ini bisa seminggu atau 1 bulan jadi seperti itu, ya. Karena dia udah nggak ini lagi, nggak ngoding yang berat-berat lagi. Kita tinggal memasukkan modelnya seperti apa, view-nya seperti apa, controller seperti apa, udah jadi, ya, tanpa kita memikirkan dia itu mau pakai program-program lain. Karena program-program yang lain tinggal panggil, seperti kita mau mengirimkan email, mau buat sebuah online shop seperti ini, ya. Karena dia udah ada fitur-fitur seperti chat, sebuah apa misalnya email dan sebagainya. Nah, sudah itu learning curve rendah, mudah dipelajari, ya, karena basic dari sebuah MPC yang paling mudah saat ini dipelajari itu dari CodeIgniter. Nah, untuk instalasi CodeIgniter yang kita butuhkan yang pertama itu exam. Kalian bisa download di exam.pp, ya. Bisa download di sini, sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Setelah itu kalian butuh yang namanya text editor. Text editor banyak, contoh-contohnya itu Notepad++,
kita bisa pakai Notepad++, bisa download di sini, atau bisa kita pakai Visual Studio. Oke. VS Code, atau bisa pakai Sublime. Ada tulang Seperti di itu ya. depan tulang. Nah, bisa pakai yang lain seperti itu ya. Nah, untuk saya sendiri lebih suka memakai Sublime Text. Kalian bisa lihat instalasi dan downloadnya di sebelah kanan atas ya. Dan juga nanti akan saya taruh di deskripsi. Oke, lanjut ke aplikasi selanjutnya. Kalian harus download yang namanya Codeigniter ya. Jadi kalian harus download frameworknya di codeigniter.com. Di sana kalian jika tidak ingin menggunakan versi 4, kalian bisa klik di download. Nah, di sini bisa menggunakan kode 2, Codeigniter 2, Codeigniter 3, dan Codeigniter 4. Apa perbedaan masing-masing? Ya kalian tinggal lihat dari dokumentasinya ya, karena di sini jelas bahwa Codeigniter 2 ini udah tidak disupport lagi. Sedangkan Codeigniter 3 itu menggunakan PHP 56, sedangkan Codeigniter 4 itu menggunakan PHP 7.2. Seperti itu ya. Karena beda versi PHP, beda juga sintak yang akan kita gunakan. Oke, langkah selanjutnya kita install XAMPP-nya. Setelah itu jalankan Apache ya. Silakan jalankan Apache-nya. Oke, kalau sudah muncul tanda hijau dan statusnya running, kalian tinggal buka hasil downloadan Codeigniter-nya tadi. Codeigniter-nya tadi yang ini, yang ada application, system, user guide, dan lain-lain. Ini kalian kopikan ke C ya, ke C, terus ada folder exam. Setelah itu kalian cari htdocs. Nah, di sini ada folder default dari exam ya. Kalian klik kanan new folder, buat folder data default seperti itu ya, dan masukkan atau move semua isi dari folder htdoc ini ke data default seperti itu ya. Setelah data default ini jadi folder, maka kalian tinggal mengekstrak isi dari Codeigniter yang telah di-download tadi ke htdocs ini ya. Di blok seluruhnya dan diekstrak ke folder htdoc. Semuanya. Oke. Setelah itu kalian kembali lagi ke folder exam ya. Di htdoc ini kalian move ke Sublime. Oke. Jadi kita memiliki semua isi folder htdoc ke dalam Sublime. Saya ulangi. Pindah ke folder exam lagi ya. Setelah itu kalian klik dan tarik ke Sublime. Setelah itu lepaskan. Maka semua folder htdoc akan terbuka di sini. Untuk cara lain bisa menggunakan file, open folder. Setelah itu klik C, exam, dan htdoc. Setelah itu klik select folder. Sama aja. Itu dua cara yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya yang cara pertama tadi kita langsung tarik, tapi kalau cara yang kedua kita masih cari lagi. Oke. Setelah itu kita baca lagi artikelnya. Di artikel tadi itu mana tadi artikelnya? Di artikel ini
struktur sistem berkas yang ada di CodeIgniter itu cuman 2 folder ya, folder application dan folder system ya. Saya ulangi, struktur dari CodeIgniter hanya 2 folder, folder application dan folder system, di mana folder application ini kita bisa kopikan atau pindahkan ke versi selanjutnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini tidak akan berubah walaupun kalian berubah sistem gitu ya. Karena kalau misalnya kalian mau upgrade ke sistem atasnya, kalian tinggal copy application-nya saja, sistemnya tidak usah. Kalau misalnya mau upgrade ke sistem, misalnya kalian sudah punya 3.3, ada yang terbaru 3 versi 0.6 misalnya. Jadi kalian tinggal kopikan yang application-nya saja ke sistem barunya seperti itu ya. Jadi lebih tidak usah dipikirkan lah, masalah sistem ini default tidak usah diganggu gugat. Kalau kalian udah level mahir, biasanya mau rombak-rombak sistem juga bisa sih karena dia open source ya. Oke, di application itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 folder ya. Ada 12 folder yang mana tiap-tiap folder ini memegang peranannya masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi di folder yang pertama itu ada folder cache. Cache. Untuk cache ini folder yang menyimpan file temporary, file cache. Jadi kalau di CodeIgniter itu kalau datanya udah jutaan atau untuk gambar misalnya, gambarnya udah banyak sekali, itu biasanya dijadikan cache untuk supaya apa? Supaya mempercepat tampilan loading page. Dimana untuk meloading page itu satuannya millisecond ya. Jadi kalau misalnya pernah kan kalian buka online shop ya, itu satu kali loading page itu biasanya ratusan gambar yang keluar kan, ya enggak? Nah, ratusan gambar yang keluar sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak jika di refresh ulang seperti itu ya. Nah, biasanya untuk refresh ulang itu dia tidak akan memanggil file ulang itu lagi, tapi sudah disimpan ke cache untuk jangka waktu tertentu. Jadi cache itu bertahan itu biasanya 1 atau 2 hari, setelah itu diperbarui lagi. Seperti itu ya. Nah, cache ini menyimpan data yang memang tidak bakal berubah seperti itu. Jadi kalau misalnya pencarian, nah itu biasanya di cache. Jadi pencarian, misalnya kita mau mencari data baju A. Nah, biasanya baju A itu akan di cache. Supaya apa? Supaya jika ada orang lagi yang mencari data A, dia tidak akan lagi mencari satu persatu. Dia tinggal membuka cache yang terbaru seperti itu. Itu untuk folder cache. Yang kedua folder config, kita buka di Sublime aja ya. Yang kedua folder config. Di folder config ini ada 1, 2, 3, 4, nah ada banyak ya. Nah ini macam-macam settingan yang bisa kalian ubah-ubah. Mulai dari auto load, config, constant, database, dan lain-lain. Biasanya yang paling sering diubah itu di config dan database. Ya. Kalau root biasanya menggunakan yang default ya, di root welcome ini yang kita ubah. Karena root ini bakal mencari controller utama dari setiap aplikasi CodeIgniter. Yang mana ini akan dicari pertama sekali di dalam folder controller. Jadi ketika aplikasi CodeIgniter jalan, maka yang dicari pertama kali controllernya itu welcome. Kita buka di folder controller, ini ada folder controller welcome. Jadi kalau misalnya kita di sini nggak mau pakai welcome, kita mau pakai controller lain, tinggal ganti saja di root. Seperti itu ya. Oke, di sini ada folder autoload. Di autoload ini package atau library apa yang akan kita pakai. Ya, jadi kalau di sini kan
banyak ya. Nah, sini tidak akan saya bahas. Yang akan saya bahas itu di controller nanti ya. Oke, lanjut ke konstanta. Konstanta ini tahu kan kalau konstanta itu adalah sebuah data atau nilai yang tidak bakal berubah seperti itu ya. Nah, disinilah kita masukin nilainya di konstantanya. Database untuk memasukkan variabel database yang ada di MySQL, hostname-nya apa, username database-nya apa, password dan lain-lain. Oke, yang banyak diubah itu di autoload, config, database dan roots. Oke, lanjut ke controller. Nah, di sini saya akan bahas untuk aplikasi pertama. Oke, kalau untuk kegunaannya ini bisa baca di sini ya, macam-macam. Karena tidak semua folder kita gunakan, ya. Dan juga jangan salah menaruh file di folder yang salah. Seperti kalau kalian mau masukin file controller tapi masuk ke folder error ya nggak jalan ya, karena dia sudah tersistem. Apapun yang kalian panggil itu harus sesuai dengan foldernya masing-masing. Nah, untuk mencobanya kita tinggal buka new tab, ketikkan localhost. Oke, inilah tampilan awal dari CodeIgniter. Bagaimana cara kerja bisa tampil seperti ini? Di sini sudah dijelaskan bahwa dia akan memanggil file roots yang ada di application config. Kemudian kita mengatur file roots ini. Nah, jadi di sini ada folder roots. Ini memanggil file welcome. Kita buka file welcome. Di file welcome controller ini baca di sini akan memelot atau memanggil folder view. Ingat, kalau yang setelah ada load dan ada ini berarti dia ini folder ya. Ini folder namanya. Folder view, kita buka folder view. Di folder view ada file yang bernama welcome message. Ingat, di CodeIgniter tidak ada pemanggilan berdasarkan ekstensi. Jadi kalau misalnya di sini ekstensinya .php, kalian diharamkan menulis PHP di sini karena dia sudah tersistem untuk tidak membaca ekstensi apapun ya di dalam CodeIgniter ini. Jadi cukup menuliskan namanya saja welcome message. Oke. Nah, jadi ketika dia memanggil folder file welcome, control welcome, maka akan terpanggillah welcome message. Kita buka welcome message. Nah, inilah yang dipanggil oleh si controller. Jadi kalau kita ini ganti dengan nama kita, ini diganti nama kita, maka di folder di URI localhost index PHP itu akan berganti nama menjadi welcome Hoirusi Sapaan. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini sudah mengerti tentang oke, kita buat contoh satu controller ya. Kita buat satu controller. Klik di controller new file. Oke. Kita buat satu buah controller yang bernama Hoirusi controller ya. Hoirusi PHP. Nah, untuk penulisan controller itu harus menggunakan huruf besar di depannya ya. Huruf besar di depannya. Nah, setelah itu kita kopikan satu controller ini ke sini. Nah, semua nama welcome itu ganti dengan nama controllernya. Seperti itu ya. Jadi ini ganti Hoirusi extend CI controller. Ini dihapus tidak apa-apa. Nah,
di sini ada public function index, load view, kita mau di sini hello ya. Nanti kita akan buat file view yang ada nama hello-nya. Kita simpan. Oke. Gitu ya. Sambil dicoba ya. Oke, setelah itu di roots itu kita ganti default controllernya menjadi Hiroshi ya. Default controllernya menjadi Hiroshi. Kalau sudah disimpan, setelah itu di file view, di folder view. Di folder view kita tambahkan file satu lagi yang bernama hello. Ya, hello php. Tuliskan isinya. Ini adalah file yang dipanggil. Oke. Kalau sudah, kalian tinggal refresh saja. Di sini Hiroshi PHP ini view-nya hello. Benar. Salah. Hello-nya kecil ya. Oke. Di refresh saja. Hiroshi PHP. Oke. Di refresh. Oke, ini udah muncul ya. Hello PHP ini adalah file yang dipanggil. Jadi untuk bisa memanggil file yang ada dalam view, maka kalian harus meloadnya menggunakan controller. Seperti itu ya. Oke, kita tadi mau panggil welcome tadi loh. Jadi di sini tanpa harus membuat controller baru, Anda tinggal kopikan saja ini ke sini dan indeksnya kalian ganti menjadi nama URI setelahnya. URI itu adalah subdomain ya. Subdomain bukan subdomain sih. Sub URL seperti itu. Jadi kalau kalian di sini kalian buat welcome namanya, maka kita akan memanggil view welcome message seperti itu ya. Maka tanpa kalian harus membuat controller baru, kalian cukup menambahkan slash di ujung dari URL kalian dengan nama function yang kita buat tadi ya. Functionnya tadi namanya welcome. Seharusnya bisa ya. Bentar. Function welcome
message. Harusnya bisa ya. Simpan. Welcome message. Oke, harusnya bisa. Welcome. Kita hilangkan publiknya, kita coba lagi. Itu suara apa ya? Oh, di sini dia menggunakan ini dulu ya, menggunakan nama controllernya dulu. Jadi nama controllernya itu Hoirushi. Setelah itu baru welcome. Benar. Welcome. Back to following URL. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di kode igniter itu dia harus menyertakan index.php, setelah itu nama controllernya, baru nama functionnya apa. Nama functionnya tadi index ya. Ini function index yang kita panggil dari function ini index. Jadi kalau kita mau buat lagi function yang lain, misal functionnya Marisa seperti itu ya, Marisa, maka yang akan dipanggil adalah file di view Marisa. Kalau misalnya kita ada file Mipta misalnya, Mipta ya, maka yang akan dipanggil adalah file Mipta seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal buat di index di hello ini, kita buat tag HTML ya. Tag HTML dengan isi link ya, link yang menuju ke sini, ke
Ini kita masukkan link ini. Oke, bahwa ini adalah indeks. Setelah itu ada welcome. Jadi kita punya function welcome. Setelah itu kita punya function hello. Oke, function hello. Setelah itu kita punya function Marisa dan punya function Miftah. Marisa, Miftah. Oke, Marisa, Miftah. Nah, ini adalah file hello. Oke, kita kopikan lagi, kita buat file Miftah dan file Marisa. Ini untuk file Miftah. Oke, Miftah PHP. Setelah itu kita buat lagi file Marisa ya. Marisa. Oke, Marisa PHP. Seperti itu ya. Di welcome message kita taruh juga biar bisa kita klik-klik. Di welcome message ini kita taruh di sini. Oke, kita coba. Oke, ini adalah file index ya. Kalau kita pindah ke file welcome, maka yang muncul adalah file welcome. Kalau yang kita buat itu hello, maka yang muncul hello. Oh, index ya, salah. Nggak ada file hello ya. Marisa dan Miftah. Seperti itu ya. Jadi inti dari kode igniter ini, dia hubungan antara controller dan view itu hubungannya hanya di pemanggilan saja, di pemanggilan ini. Nah, usut punya usut tentang sistem berkas. Jadi sistem pemberkasan yang saya maksud di pertemuan dengan Ibu Husnawati kemarin, inilah yang dinamakan file di dalam file, yang mana satu file heuristic ini mampu menyimpan beberapa file di dalamnya. Ini ada file index, file welcome, file Marisa, dan file Miftah. Tidak menutup kemungkinan seluruh file bisa disimpan hanya dalam satu file saja. Jadi kalau misalnya kalian punya 80 halaman, berarti kalian cukup memiliki satu controller saja, yang dimana isinya nanti kayak gini, seluruhnya 80. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ngerti kan? Belum? Ngerti, cepetannya, Bang. Hah? Cepet, Bang. Aku ketinggalan jauh. Oke, kita ulang lagi. Intinya sih buat file baru ya. Jadi controllernya ini, dia ini cuman untuk mengontrol apa yang akan dikeluarkan, apa yang akan ditampilkan, seperti itu. Yang akan ditampilkan dari function welcome itu file welcome message yang dalam view ini ya.
Jadi ketika si user nge-request welcome, ya, ini user nih, kita nge-request localhost index PHP, controllernya namanya Herusi, dan kita request welcome, maka controller akan mengeksekusi isi dari file ini nih, seperti itu, ya. Jadi isi dalam ini akan dieksekusi karena yang dipanggil adalah welcome. Yang ini tidak dieksekusi karena kita tidak minta, ya kan? Ya kan? Halo. Halo. Ya bang. Nah, yang diminta nih welcome. Jadi yang dieksekusi ini yang di dalam kurung kurawal ini, bay. Nih, yang di dalam kurung kurawal ini, bay, yang dieksekusi. Itulah yang dia dinamakan controller. Jadi controller itu adalah orang, sesuatu yang mengontrol apa yang akan dikeluarkan atau di-outputkan. Dia tidak bakal keluar dari apa yang namanya kurung kurawal. Kurung buka, kurung tutup ini bakal jadi pembatas bahwa apapun yang ada dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Ya. Berdasarkan apa yang diminta oleh user. User meminta welcome, ya sudah, berarti dia menampilkan file welcome message. Yang ini yang ditampilkan. Oke. Ketika user meminta Marisa, misal, maka yang akan tampil nih Marisa nih, Marisa. Yang akan tampil ini file Marisa. Yang welcome tadi tidak bakal dieksekusi karena tidak dipinta. Seperti itu. Ya kan? Ketika dia minta Miftah, yang keluar Miftah. Tanpa harus mengeksekusi yang lain-lain. Itu. Kalau nak lihat contoh dari ini seperti ini. Nah, jadi file index akan mengeksekusi ini, baik. Yang ini tidak dieksekusinya, seperti itu. Ini contoh, ya, ini contoh. Nah, yang ini tidak dieksekusinya karena ini beda file. Beda program lah sebenarnya. Ada yang masuk ya? Oke. Beda file seperti itu, ya. Nah, jadi yang kita olah nih hari ini file di controller, ya, file controller ini dengan file view. Jadi sistem berkasnya ini seperti ini. Apapun yang diminta oleh user itu akan diteruskan ke roots, ya. Akan diteruskan ke roots. Nih, roots. Roots bakal mencari default controllernya yang mana. Default controllernya ini kan kita ubah jadi Herusi nih di sini, ya kan? Halo. 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 Iya bang. Ya, Nyimak. kalau default controllernya kita ganti welcome lagi, dia tidak bakal ngeksekusi Herusi, dia bakal ngeksekusi welcome. Ya. Oke, dia bakal ngeksekusi welcome. Nah, dia bakal ngeksekusi welcome. Kalau kita cuma localhost baik, dia bakal ngeksekusi welcome. Tapi kalau kita ubah ini tadi jadi Herusi rootnya, maka yang dieksekusi bukan lagi welcome tapi Herusi. Ya.
Heurusi apa sih indeksnya? Di Heurusi indeksnya apa? Ingat, indeks itu adalah halaman pertama yang dieksekusi, ya. Jadi tanpa harus mengetikkan nama indeks, maka web browser itu langsung mencari file yang bernama indeks. Kalau file yang bernama indeks tidak ada, maka tidak akan ditampilkan. Nih, Heurusi dia bakal mengeksekusi file controller yang namanya Heurusi nih. Oke. Di sini aturannya ini kalian buat kelas Heurusi extend CI controller, baru di dalamnya ada public function index dan lain-lain seperti itu ya. Kalau kalian mau buat file lain bisa, misalnya abit misalnya, abit. Berarti file yang ditampilkan abit nih. Gitu ya. Oke. Apa yang terjadi kalau di view tidak ketik filenya atau tidak ada file yang bernama abit? Coba kita buka ya. Kita request abit ya di sini ya. Oke. Maka akan ditampilkan error unable to load request file abit php. Abit php-nya tidak ada karena belum kita buat. Oke, seperti itu ya. Abit php belum dibuat. Oke, paham ya? Itu untuk sekilas tentang controller dan view. Berarti kuncinya di router situ ya? Ya, root itu cuman mencari default controller. Default itu controller utama. Controller utamanya itu yang mana? Kalau controller utamanya namanya Heurusi, ya pakai di sini Heurusi. Seperti itu. Sama kalau misalnya kita pengen buat apa? Kalau yang kemarin tuh website pribadi ya. Nah, kalau nggak buat website pribadi, mudah. Kalian tak perlu lagi buat sistemnya. Jadi sistemnya sudah ada. Jadi tinggal masuk eBay. Kalau misalnya ini kan sudah ada nih. Ya, kalian tinggal buat struktur di indeks. Ya, di indeks ini kalian pecah per section. Jadi kalau pengen buat sebuah website pribadi itu ada template namanya. Template web. Di web itu dia selalu ada yang namanya header, ya. Setelah itu ada yang namanya sidebar, setelah itu ada yang namanya footer, dan ada yang namanya konten. Biasanya itu bakal dipisah-pisah karena dalam satu website itu yang selalu digunakan itu pasti header itu pasti selalu muncul di setiap halaman. Kalau kita lihat contoh website Keep Kuliah, oh ya lagi error ya, website Keep ya. Nih website Keep. Nah yang saya buat kotak ini seperti ini yang saya tandai ini adalah header. Dimana header ini bakal selalu tampil di atas. Jadi walaupun kita pindah-pindah halaman, ya pindah-pindah halaman tetap ada header ini. Inilah header. Bisa HP baru. Ya,
Header ini akan selalu tampil walaupun kita pindah halaman. Jadi di kode igniter kalian tinggal buat file header. Nanti file header itu bakal diinputkan di setiap halaman. Dan juga ada yang namanya sidebar. Sidebar itu yang seperti ini. Sidebar. Nih, sidebarnya seperti ini. Sidebar ini. Ya. Sidebar ini akan selalu muncul. Jadi kalian tinggal buat file sidebarnya saja. Tinggal nanti dipanggil saja. Panggil header, panggil sidebar, panggil kontennya apa, panggil footernya apa. Jadi tinggal kayak gitu aja. Jadi kita tinggal buat isinya aja. Isi dari web itu sendiri. Karena sistemnya sudah ada, kalian tinggal pakai aja. Tuh. Kalau mau buat website pakai kode igniter ini 1 hari selesai. 1 hari selesai kalian buat. Jadi intinya tinggal buat isinya baik. Dari head ke atas. Dari head ke atas ini kalian buat template untuk headernya. Jadi setiap file yang ada di view ini tinggal isi body saja. Bodinya apa? Atau kalau lebih enak lagi body itu dalam database. Jadi databasenya dibuat seperti ini. Nah, ini loginnya. Ini adalah header, ini sidebar, yang di bawah ini nanti footer. Yang mana sidebar dan footer header ini tidak akan berubah walaupun saya pindah-pindahkan seperti itu ya. Nih, selalu sama. Nah, untuk konten inilah yang akan dipanggil oleh si controller. Konten di setiap halaman. Konten di setiap halaman ini bakal berbeda tiap halamannya. Untuk isinya nanti tidak perlu kalian pikirkan karena ini seluruhnya full database. Yang bermain di sini bukan kalian buat, tapi kalian tinggal buat kotak tabelnya saja. Isinya nanti dia pakai SQL. Dia akan perulangan, looping. Setiap kali ada data akan tercetak, ada data cetak, kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk membuat website yang seperti ini, ya ini saya menggunakan kode igniter. Oke, ada pertanyaan? Kita sudah membahas hello world tadi ya. Nah, di sini dia tidak memanggil file tapi mengekokan ya, echo. Kita bisa saja buat yang di abit tadi, nggak usah view, tapi kita langsung echo. Echo abit. Ini abit loh. Bukan file. Nah, di kode igniter tanpa kita membuat file, kita bisa langsung membuat halaman. Jadi kalau misalnya kita panggil abit, oke, kalau kita panggil abit, maka akan tercetak ini abit loh, bukan file. Kok bisa? Karena di sini dia langsung membuat tag HTML dan isinya ini abit loh, bukan file.
Padahal ini bukan file seperti Marisa dan Mipta kan? Ya kan? Ya tak? Nah. Bang, bisa tak kita buat siapa sih? Ada yang masuk ya? Mipta baru bergabung. Bang, bisa tak kita buat tag HTML di sini? Oh, bisa. Di dalam echo ini pun kita bisa masukin tag HTML. Aharep, ya, sama dengan petik 1 ya. Petik 1. Kita masukkan link yang ada di sini. Kita masukkan link yang ada di sini. Setelah itu tutup. Di sini kita Miftah/A. Maka akan terbuat sebuah link Miftah yang akan melingkan ke Miftah. Nih, ada link Miftah. Kalau kita klik Miftah ini, maka akan ke file Miftah. Tuh, kan, ke file Miftah. Ya. Jadi ini kalau kita nggak mau dia itu membuat sebuah file, kita tidak mau buat file ini, cukup dengan echo saja, maka web browser bakal membaca ini adalah sebuah halaman. Sama, misal kita tadi mau copy seluruhnya ini. Kita copy seluruhnya ini. Di sini, di dalam ini ya. Di dalam ini kita copy. Kalau kalian mau mencari file yang sama seperti ini ya. Ini aku mau ubah petik 2-nya. Itu pakai Ctrl D, maka kita akan menseleksi seluruh yang ada petik 2. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita hapus, maka seluruh yang tadi diseleksi akan terhapus dan kita ganti. Itu cara cepatnya ya. Nah, maka kita akan membuat file yang sama seperti file asli. Nih. Sama kan? Padahal ini bukan file loh. Ini hanya echo saja. Ini hanya echo yang ada di controller, namun bisa sama arti atau sama bentuk atau sama isinya dengan sebuah file. Paham? Sampai sini. Kalau yang ini kan dia file nih. Ini kan file. Ini file juga. Ini file. Kan ini cuma echo. Tapi dia bertindak sama seperti file. Karena ketika web browser membaca abit, ya, function abit ini, maka di sini bakal muncul tag HTML nih. Tag HTML dan dia akan dijadikan body. Sama kan? Mana? Sudah bisa? Berarti kita buat web yang waktu itu bisa di sini ya? Bisa. Malah lebih cepat. Lebih cepat. Ngapo? Tanpa kalian buat halaman pun, ya. Halaman yang banyak-banyak yang kemarin ya, misalnya sejarah apa segala macam, kalian tinggal isi wae ininya. Kayak itu. Oke. Itu untuk controller dan view. Di model lain lagi, di model tuh lain lagi.
Di model dia lebih ke SQL ya, yang pernah diajari oleh Pak siapa namanya? Mus. Pak Mus. Nah, kalau di Pak Mus itu lain lagi, model contohnya seperti ini. Kalau model itu lebih ke apa ya? Nih, salah. Suka PT. Nih, kalau dia model, dia lebih ke function seperti ini. Select bintang bla bla bla, insert into, update, delete. Ya, sintak-sintak SQL lah. Yang mana sintak SQL ini bakal dieksekusi di dalam controller. Cara pemanggilannya sama kayak view tadi. Cara pemanggilannya seperti ini. Oke. Dia bakal meload model M pengunjung. Dia akan mencari model M pengunjung. Model M pengunjung. Oke. Seluruh file yang ada dalam sini akan di load tanpa terkecuali seluruhnya. Setelah itu dia mana nih? Perengi dalamnya. Akan mencari ya, mencari apa ini? Get tabel agenda, get tabel siswa, get tabel file, get tabel agenda seperti itu. Dia banyak mencari data dalam database. Oke. M file ya, model N file. Setelah itu dia mencari mana nih? Kalau misalnya untuk yang model kita lanjutkan di sesi berikutnya saja. Yang penting yang jelas kalian sudah paham koneksi antar controller dan view itu hanya di situ, hanya di string this load view itu aja. Oke, string this load view. Maka yang akan terload adalah si Marisanya. Paham? Sampai sini? Sampai sini dulu lah. Ya bang, sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu. Yang jelas kita sudah belajar tentang pemanggilan ya, pemanggilan atau ngeload sebuah halaman view yang kita request melalui controller. Yang mana itu bisa menggunakan string this atau bisa juga pakai echo seperti yang dicontohkan di blok ini. Oke, di blok ini. Nah, di blok ini juga menggunakan param nih. Ada dolar param. Maksudnya apa? Seperti ini maksudnya. Jadi ketika kita memasukkan halo. Ya bang. Oke. Ketika kita memasukkan di sini ada paramnya. Kita pakai param, misalnya parameternya P saja ya, parameternya P saja. Oke. Sama dengan seperti itu. Maka apapun yang di request setelah dari function abit ya. Setelah dari function abit kita masukkan di sini, ini abit loh bukan file, dan kita cetakkan $P di sini. Oke, seperti ini. Oke. Ada $P ini, maka akan tercetak di sini. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus ya.
maksud dari isi dari dolar param ini, dia akan memasukkan apapun yang ada di dalam parameter ini. Contoh, ini kalau misalnya kita masukkan abit saja ya, di dolar paramnya kosong karena kita masukkan di sini hanya dolar param, dolar P-nya itu kosong ya. Tapi kalau misalnya di sini kita isi ada, misalnya ada, maka parameternya itu akan tertulis ada. Walaupun di sini kita nggak tulis ada loh. Tapi kalau misalnya kita isi di sini dengan tidak ada, tidak, maka akan yang ada tadi bakal diganti oleh tidak. Itulah yang namanya variabel parameter variabel ya. Kalau kita tidak pakai, dia akan default yang kita tentukan ada. Ya. Ini defaultnya ada nih. Ya. Kalau kita default dia ada. Tapi kalau kita nggak mau pakai ada, kita pakai tidak mau, tidak underscore mau, oke, dia akan tidak mau. Kenapa? Karena ini adalah parameter yang berada dalam function abit. Ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Ngerti nggak sampai sini? Contoh lagi. Ayat bang. Hah? Contoh lagi, misal parameter kedua itu dolar $R sama dengan mau. Ya. Di sini pakai dolar $R. Oke, pakai done. Oke. Nah, jika dia abit saja, maka ini abit loh, bukan file ada dan mau. Tapi kalau misalnya kita hanya isi parameter P-nya saja, tidak ada, maka yang terganti adalah parameter P saja. Parameter R-nya itu tetap default mau. Namun kalau misalnya kita tambah lagi parameter keduanya tidak mau, maka dua-duanya akan berganti. Ini abit loh, bukan file, tidak ada dan tidak mau. Seperti itu ya. Oke, sampai sini paham? Untuk yang hello world. Oke. Sekian untuk pengenalan. Paham bang, tapi agak Apa? tuh. Paham, tapi agak kecepatan. Abang itu kan rekam, tapi kan Oh, rekam. Ya. Oke, sampai sini. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di WA atau Instagram. atau datang ke rumah dulu. Ada yang lain tanya enggak? Kata kan? Nanti Oke, terima kasih sudah Oke. terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.